Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alias Viniles Regar dengan NIM 22161119111 dari Agroteknologi A angkatan 2022. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil modul saya, yaitu tentang syariah Islam. Nah, pasti teman-teman di sini tidak asing lagi nih dengan kata syariah Islam. Nah, secara bahasa, kata syariah berarti jalan yang berbekas menuju air karena sudah sering dilalui. Kemudian maknanya berkembang menjadi sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup. Nah, berbeda dengan secara istilah, syariah adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama sebagai aturan kehidupan para hambanya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak. Nah, syariah Islam juga terbagi beberapa sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, yaitu manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara'. Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Quran, dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Quran, namun tidak ada yang saling bertentangan. Nah, yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Quran, yang berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam dua sumber tersebut atau hukum-hukum tersebut, tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan umat. Tetapi hanya para ulama mazhab atau ahli fikih dengan derajat keilmuan yang tinggi dan dipercaya umat yang bisa memahaminya, dan semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga yaitu ijtihad, yang menurut bahasa ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariah dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, beberapa macam dari ijtihad antara lain, yang pertama ijma atau kesepakatan para ulama, yang kedua yaitu qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dengan sudah jelas hukumnya, yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yang artinya untuk kemaslahatan umat, yang keempat yaitu hukm atau kebiasaan. Nah, sedangkan menurut Tahir Azhari ada 3 sifat hukum Islam. Yang pertama, bidimensional, yang artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan, yaitu ilahi. Yang kedua, yaitu adil, yang artinya salam hukum Islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah salam syariah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu individualistik dan kemasyarakatan yang diikat dengan nilai-nilai transendental, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pembagian syariat Islam, hukum yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk segenap manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan kita. Misalnya, pada peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus iman kepadanya, iman kepada rasul-rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan iman kepada hari akhir termasuk di dalam kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga ilmu akidah atau ilmu kalam. Nah, yang kedua yaitu ilmu akhlak. Apa sih ilmu akhlak itu? Ilmu akhlak merupakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan,
keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan. Seperti kita harus berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Yang ketiga yaitu ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih ini mengandung dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan ibadah tidak sah diterima kecuali disertai dengan niat. Contoh ibadah misalnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua yaitu muamalat, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih ini dapat juga disebut dengan kanun, yaitu artinya undang-undang. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.